Shalom lingkar semua, bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali sama-sama untuk boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama. Ayo sebelum kita mulai ibadah kita saat sore hari ini, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau berkumpul, hari ini kami mau memujimu, kami mau menyembahmu lebih lagi Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau, karena Engkaulah Tuhan satu-satunya juru selamat. Engkaulah yang telah memanggil kami dari sebelum dunia ini dijadikan. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji, mempermuliakan namamu. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Dia, sama-sama kita mau katakan amin. Mari anak-anak muda, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia, kita mau bersorak bagi Tuhan. Sebab Dialah tempat perlindungan, Dialah kota benteng bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Mari kita mau sembah Dia, kita mau memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Mari bersama kita mau katakan, batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Batu penjuru, Kau keselamatan, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu bersama dan katakan haleluya. Tuhan kita Yesus. Mari puji Dia dengan mulutmu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, sebab Dialah yang agung, Dialah yang perkasa, dulu sekarang sampai selamanya. Yesus agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus
Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat setiap keajaiban-Mu dalam kehidupan kami, buat setiap perlindungan dan penyertaan-Mu Bapa. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau naikkan pujian ini. Allah yang baik Tuhan, Kau mau setia sampai akhir kehidupan kami Bapa. Mari katakan dari hatimu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Setialah Tuhan tempat setiap anak-anak yang berharap. Mari anak-anak muda, sama-sama kita mau nyanyikan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau setia Tuhan, kami mau setia kasih Tuhan. Sebab bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang terlebih dahulu udah memilih setiap kita. Apapun yang jadi keadaanmu hari ini, apapun masa lalumu, apapun ceritamu di belakang, apapun yang telah engkau lakukan, apapun latar belakangmu, anak-anak muda dengar ini. Hari ini Tuhan mau panggil engkau. Hari ini Tuhan bilang Tuhan mau pakai engkau secara luar biasa. Tuhan mau pakai engkau jadi kepanjangan tangannya. Tuhan mau pakai engkau untuk boleh jadi berkat buat setiap orang-orang yang engkau jumpai dimanapun. Tuhan mau jadikan engkau teladan. Tuhan mau jadikan engkau seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang luar biasa, pengajar yang dahsyat.
kekhawatiranmu, serahkan sama Tuhan. Bawa hari ini sama Tuhan, karena Dia akan menjadikan itu untuk menjadikan kekuatan di dalam Tuhan. Mari teman-teman datang sama Tuhan, serahkan hidupmu. Cukup percaya aja sama Tuhan, percaya aja sama Dia. Kami percaya Tuhan akan setiap janji-Mu. Kami percaya Engkau yang memampukan kami Tuhan dalam kelemahan. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami, Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada Engkau Bapa, pada rencana-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia, ini kami Bapa, ini kami serahkan hidup kami, sebab kami tahu Tuhan di dalam-Mu kasih tiada yang mustahil. Shalom, apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah maupun teman-teman yang ada dimanapun kalian berada. Gue harap teman-teman masih tetap sehat, tetap semangat menjalani semua kegiatan aktivitas teman-teman, baik di rumah maupun mungkin harus berpergian keluar rumah buat teman-teman yang bekerja. Tema sharing pada sore Sabtu ini bertemakan siapapun bisa menjadi penginjil. Sebelum kita mulai sharing kita pada sore hari ini, gue mengajak teman-teman untuk satukan hati dulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau sudah memimpin kami pada kegiatan kami sebelumnya Tuhan. Terima kasih juga buat setiap pemain musik, pujian yang sudah memimpin kami Tuhan pada ibadah online pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang berkati mereka satu persatu Tuhan dalam segala setiap kegiatan mereka Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit firman yang kami renungkan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang titipkan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan hanya berasal daripada-Mu aja dan bisa menjadi rema buat kami semua Tuhan, komunitas anak muda di tempat ini Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, berikan hati kami yang mau mendengar Tuhan, termasuk hamba-Mu juga Tuhan, ajar hamba-Mu tetap belajar Tuhan melalui firman ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, cap syukur, haleluya, amin. Oke, sesuai dengan tema yang udah gue bacakan sebelumnya, itu siapa saja bisa memberitakan Injil. Mari kita buka Alkitab kita yang sebagai ayat dalam tema pada sharing sore hari ini berada di Markus 16 ayat 15 sampai 18. Teman-teman bisa membuka semua media Alkitab maupun Alkitab cetak maupun handphone suci ya. Markus 16 ayat 15 sampai 18 berbunyi seperti demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Satu lagi pembacaan kita ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Ayat pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Ayat kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan di negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ayat keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Oke, balik lagi tentang tema yang kita akan bahas pada sore hari ini, yaitu siapa saja dapat memberitakan Injil. Mungkin teman-teman dari beberapa minggu sebelumnya sudah mendengarkan firman dari hambanya Om Tony maupun Kevin Stefanus, bagaimana kita tuh menginjil tuh merupakan sebuah kewajiban yang diberikan Tuhan, yaitu sebagai perintah yang nggak bisa kita lakuin. Kita nggak punya excuse lagi untuk tidak memberitakan Injil. Nah, sangat digarisbawahi bahwa menginjil itu adalah sebuah kewajiban buat kita semua. Tapi ya sebagai kita layaknya manusia, kita mungkin masih punya sisi kemanusiaan kita, sisi kedagingan kita yang berpikir bahwa gimana gue bisa menginjil sedangkan hidup gue masih begini-begini aja. Bagaimana gue dapat memberkati orang, hidup gue masih begini-begini aja. Banyak pikiran-pikiran yang istilahnya dapat menghambat keinginan kita untuk menginjil atau keinginan kita untuk memberitakan firman Tuhan buat sesama kita manusia yang belum mengenal Injil. Nah, di sini gue bakal bagiin 3 poin bagaimana sih caranya kita mengalahkan banyak alasan-alasan, banyak excuse yang dapat kita pikirkan gitu untuk melawan excuse tersebut gitu. Poin pertama yang bakal gue share yaitu sadar dan percaya Tuhan sertai. Ingat Tuhan tetap menyertai kita gitu. Terdapat di Matius 28 ayat 20b. Ini adalah merupakan bagian dari amanat agung ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini poin pertama bagaimana kita menghilangkan excuse kita untuk istilahnya nggak mau menginjil, nggak mau jadi berkat buat orang lain. Nah, salah satu cara di poin pertama ini ya sadar dan percaya Tuhan sertai gitu. Sama ibaratnya seperti kita mau belajar renang. Nggak mungkin kan belajar renang tuh misalnya kita langsung untuk nyebur gitu. Pasti ada istilahnya instruktur atau enggak dulu pas gua berenang gitu, meskipun sampai sekarang masih belum bisa gitu, belum jago gitu. Untuk belajarnya pun pasti selalu ditemani seorang ayah gitu. Untuk gue tuh sama seperti gue juga waktu itu pada saat belajar untuk mengendari motor gitu. Ketika kita sadar bahwa kita sudah ditemani dan ayah tersebut atau orang tua teman-teman tersebut memberikan janji, memberikan ucapan buat teman-teman ya. Misalnya namanya Bambang gitu, kalian itu namanya Bambang dan orang tua kalian berbicara seperti demikian gitu. Bang, Papa bakal sertai kamu, Papa bakal bimbing kamu dalam belajar renang, dalam belajar kendaraan ataupun ujian apapun gitu. Nah, toh di situ kita otomatis istilahnya kita menaruh istilahnya keyakinan, menaruh kepercayaan bahwa
orang tua kita tuh ya menyertai kita gitu dalam kita belajar gitu. Nah, sama seperti bicara soal memberitakan Injil baik perkataan maupun perbuatan, ya Tuhan tuh sudah memberikan janji bahwa Tuhan tetap sertai kita dimanapun kita berada untuk bersaksi, untuk menginjil baik secara perkataan maupun perbuatan gitu. Kita harus sadari dan percaya akan hal itu gitu. Ada suatu perjanjian yang Tuhan berikan buat setiap kita, orang-orang yang sudah dimenangkan terlebih dahulu gitu, lewat dulu kan tadi lewat komunitas atau lewat permuridan. Nah, Tuhan sudah memberikan janji lewat amanat agung ini gitu. Nggak mungkin kan kita istilahnya udah ada orang tua yang menyertai gitu pada saat kita belajar maupun berkendara atau berenang yang tadi gue udah sampaikan, ya istilahnya mungkin kita masih ada ragu-ragu di situ untuk pertama kali. Nah, tapi masakan kita istilahnya membuat percuma perjanjian yang udah atau penyertaan orang tua yang udah diberikan dari mereka buat kita gitu. Dengan membuat percuma ya kita ya istilahnya kita nggak percaya sama janji Tuhan dong gitu. Tuhan udah sediakan penyertaannya gitu. Ya, bagaimana ya cara kita untuk menghargai buat menghargai buat janji Tuhan yang udah diberikan bahwa Tuhan akan memberikan penyertaannya itu gitu. Kita dapat sadar dan percaya. Sadar di sini gue tekankan sekali lagi, sadar dan percaya ya bahwa Tuhan sudah memberikan janji buat kita gitu. Kita juga istilahnya kita juga menaruh kepercayaan bahwa Tuhan tetap bimbing, dan Tuhan juga menaruh kepercayaan ketika kita kita menginjil, ya Tuhan tetap pimpin gitu. Asalkan terjadi komunikasi antar kita dengan Tuhan gitu. Terjadi komunikasi dengan kita antar orang tua kita gitu untuk melakukan sesuatu hal dalam belajar dari tadi berkendara, berenang gitu. Terjadi komunikasi di sini, makanya penting gitu. Di sini setelah sadar dan percaya Tuhan sertai, ya kita approve dong, kita ya Tuhan sudah janji ya, kita nggak boleh ada alasan lagi gitu untuk nggak bisa memberitakan Injil gitu, baik secara perkataan maupun perbuatan gitu ya. Kalau misalnya kita masih excuse gitu, kita nggak mampu, nggak bisa gitu menjadi dampak atau memberitakan Injil, ya kita sama saja dengan membiarkan percuma gitu penyertaan Tuhan gitu. Jadi ibaratnya mah udah dikasih fasilitas tapi nggak dipakai gitu. Oke, seperti itu gitu. Nah, poin selanjutnya, poin kedua yang dapat kita pelajari yaitu setelah sadar dan percaya bahwa Tuhan sertai, yaitu just do it. Kalau sudah tahu, kenapa nggak dilakukan ya? Lakukan saja gitu. Di sini dalam poin kedua kita belajar bahwa ketika kita tidak mampu untuk menginjil, ketika kita tidak mau atau kita tidak mampu tadi gitu, merasa diri kita tidak mampu, tidak layak gitu. Itu semua karena pemikiran daging kita sendiri atau dosa yang membuat kita enggak melakukan pemberitaan Injil gitu. Pikiran-pikiran yang tadi gue udah sampaikan gitu, pikiran tidak layak, intimidasi segala macam, itu berasal dari dosa. Nah, makanya mungkin kita renungkan kembali gitu, termasuk gue juga merenungkan kembali gitu, mempersiapkan suatu sharing seperti ini gitu di depan teman-teman, atau mungkin teman-teman di sini yang sudah memuridkan, atau teman-teman yang istilahnya mau menginjili keluarga, ya teman-teman yang belum percaya gitu. Timbul pikiran seperti ya hidup lu masih gitu, ya itu tuh berasal dari dosa teman-teman yang lakukan gitu. Nah, tadi kita udah tahu kan di poin pertama bahwa kita tuh sadar dan percaya Tuhan sertai gitu. Tapi ada kuasa kegelapan yang berusaha mencegah kita untuk melakukan itu gitu. Nah, coba kita ambil istilahnya kita
kita baca di Matius 25 ayat 18, kemudian ayat 24 sampai 30. Ini bicara soal talenta gitu ya. Nah, talenta di sini ya gua artikan ya, talenta tuh nggak hanya kegiatan yang teman-teman senengi gitu, musik apapun ya, itu juga bisa bisa menjadi berkat buat sesama kita gitu. Nah, sama seperti menginjili dan perkataan dan perbuatan gitu. Di ayat ke-18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi di sini kita tahu bahwa ada 3 hamba yang diberikan talenta kan sama tuannya, dan masing-masing kan berbeda, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 gitu kan. Nah, kita lanjutkan di ayat yang 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Maka campakkan itu hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Di sini kita artikan bahwa sama aja talenta itu ya Tuhan kasih penyertaan gitu. Sama di sini kita posisikan diri kita sebagai hamba yang pertama tadi. Mungkin hamba yang diberikan 1 talenta di situ merasa istilahnya minder atau enggak punya pikiran-pikiran sendiri yang membuat dia malas untuk mengembangkan si 1 talenta itu gitu. Mungkin istilahnya ada rasa istilahnya kenapa gue cuma dikasih 1 gitu dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain gitu. Sama seperti kita juga dalam hal menginjil. Mungkin di sini juga teman-teman memiliki anak PA juga gitu. Dan anak PA-nya juga ya cuma 1 ya kerjakanlah itu gitu. Mungkin teman-teman di sini merasa ya gue nggak ada apa-apanya untuk menginjil gitu. Ya mau diapakan dong kalau misalnya pernyataan Tuhan itu dalam amanat agung yang mungkin teman-teman di sini udah hatam, udah apal gitu. Penyertaan Tuhan tuh ya mau diapain sama kita gitu. Kalau kita enggak bagikan lagi secara perkataan, baik perkataan dari Injil maupun perbuatan kita sehari-hari gitu. Mari udah saatnya kita istilahnya mungkin kita sedang bergumul dalam dosa. Jangan sampai kita nyaman dengan dosa tersebut, dengan kedagingan tersebut. Saya di sini juga juga belajar gitu. Dalam mempersiapkan sharing yang terutama gitu. Timbul gitu secara manusia, timbul pikiran ya hidup lu masih gini-gini aja yang udah gue bilangin di awal tadi gitu. Tapi ya segera lakukan istilahnya pengakuan dosa gitu. Pengakuan istilahnya apa yang gue lakukan yang mendukakan hati Tuhan tuh ya bereskan terlebih dahulu gitu. Seketika itu juga ya kita dapat istilahnya diberikan kekuatan Tuhan untuk bersaksi gitu. Karena ya Tuhan udah di poin pertama tadi ya Tuhan udah kasih penyertaan buat kita kok gitu. Jadi hanya dosa dan pikiran-pikiran kita yang membuat sering kali kita nggak mampu
ya sampai kapan nggak mampu terus gitu. Seperti itu. Akuilah dosa kita, mungkin dosa gua, dosa teman-teman kita sama Tuhan gitu, untuk misalnya Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita menjadi berkat, menjadi dampak buat teman-teman kita, baik perkataan maupun perbuatan. Poin ketiga berbunyi sebagai berikut. Mau dibentuk oleh Injil untuk membentuk dalam Injil. Seperti bejana yang dibentuk, tanah liat tersebut dipukul tuh pasti nggak enak. Contohnya seperti kita dulu ketika kita pertama dimuridkan gitu di PA oleh Koko Cici PA kita, atau mungkin teman-teman yang berkomunitas lewat leader-leader teman, atau dari circle terkecil gitu, dari keluarga teman-teman gitu. Banyak didikan misalnya, yuk datang PA, yuk lagi hujan juga diminta datang gitu. PR belum dikerjakan dulu, banyak peristiwa-peristiwa seperti demikian gitu kalau kita dalam pemuridan dahulu gitu. Nah, itu tuh ya istilahnya ya mendidik teman-teman juga gitu sejak dini gitu, mendidik juga secara karakter, secara rohani. Itu di situ teman-teman diproses gitu. Di sini ngaku deh siapa yang istilahnya dibentuk Injil tuh enak gitu. Jujur menurut gua dibentuk oleh Injil tuh nggak enak gitu. Contoh kecilnya lewat 10 hukum Tuhan gitu. Jangan mencuri, jangan mengingini ada yang 10 itu tuh. Ya lewat 10 hukum itu aja kita kadang seringkali mencek diri kita gitu. Aduh, gue masih melakukan ini nih, aduh nggak enak itu buat kita. Nah, ya Injil kita tuh ya Injil kita bukan maksud gue, Injil tuh membentuk kita untuk istilahnya hidup lebih lagi, mengikis kedagingan kita supaya kita dapat menitakan Injil gitu. Sama gitu tadi seperti di poin kedua gitu. Hanya pikiran-pikiran kita dan dosa yang dapat membuat kita malas atau nggak mau untuk menginjil, baik perkataan maupun perbuatan gitu. Di sini juga banyak contoh dari Alkitab mungkin yang sudah kita hafal, yang awalnya bukan siapa-siapa, namun dengan kebukan siapa-siapaannya mereka jadi menginjil gitu. Banyak kan di sini dari contohnya dari Paulus. Awalnya kan dia seorang penganiaya umat Kristen gitu. Seorang Saulus di Paulus, terus dibuat buta dulu. Gua ngebayangin dibuat buta dulu gimana caranya gitu. Perlu gitu kita mungkin ketika kita masih malas untuk menginjil atau malas untuk menjadi dampak atau berkat tuh perlu gitu dibutakan dulu sampai istilahnya terseok-seok, sampai ngedenger suara Tuhan secara langsung gitu. Dan sama seperti murid-murid Kristus juga yang dulunya hanya seorang tukang kayu, hanya seorang nelayan gitu, bahkan yang menyangkal gitu. Tapi mereka semua istilahnya bisa memberkati banyak orang melalui khotbah, melalui mukjizat-mukjizat yang mereka lakukan gitu. Setelah Tuhan sendiri memberikan janji kepada mereka bahwa tanda-tanda dari Tuhan Yesus tuh akan menyertai mereka dalam segala setiap pelayanan mereka gitu. Di sini juga kita mau baca lagi tadi di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4 tentang seorang tawanan Israel. Nah, di sini gue istilahnya renungin banget gitu. Kita buka kembali ya 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4. Nah, di sini tuh ditulis membawa tertawan di ayat kedua, membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Nah, dan Naaman sini mungkin yang teman-teman tahu dulu dari sekolah minggu, mungkin teman-teman tahu kan ceritanya tentang Naaman gitu.
Naaman sakit kusta disuruh Elisa, ada lagunya juga kan, tenggelam 7 kali apa gitu kan, ada lagunya gitu di sekolah minggu. Mungkin teman-teman lebih banyak mengenal seorang Naaman. Nah, Naaman sendiri di sini adalah seorang panglima Raja Aram, jadi bukan orang Israel gitu. Tapi di sini mungkin teman-teman nggak istilahnya nggak terlalu kenal siapa yang membawa Naaman bisa sembuh gitu. Padahal Naaman sendiri di sini seorang Aram gitu. Nah, di sini tertulis bahwa tawanan seorang perempuan di negeri Israel yang menjadi pelayan. Nah, di sini tawanan tuh bicara soal ya tawanan tuh apa ya? Kalau di film-film tuh ya yang diculik penjahat itu istilahnya, kalau dulu bisa gue bayangin gitu. Orang Israel tuh diculik sama orang Aram. Nah, si tawanan ini tuh, si orang Israel ini tuh bekerja sama istrinya Naaman gitu. Kita bisa bayangin seorang tawanan, mungkin seorang terdakwa istilahnya jadi babunya apa ya? Babunya istri Naaman di sini atau pelayan, ya di sini tulisnya seorang pelayan gitu. Masih bisa istilahnya memberikan atau menjadi jembatan kesembuhan buat Naaman gitu. Kalau gua sih gua jadi tawanan buat bangsa lain gitu. Gua nggak bakal lakukan apa-apa gitu. Gua hanya bisa nurut yang apa diperintahkan gitu. Gak mungkin gitu gua istilahnya dulu di tempat gua, di bangsa gua gitu, di bangsa Israel, gua punya istilahnya kenalan namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa bisa menyembuhkan, yang bisa mentahirkan Bapak Naaman gitu. Mungkin gua memposisikan diri gua sebagai tawanan, perempuan tawanan dari orang Israel tersebut, ya gua nggak bisa gitu menceritakan hal-hal seperti itu gitu. Dikala ketika kita ingin memberitakan Injil atau ketika ingin kita menjadi berkat, pasti ada momen-momen di mana kita dibikin gak enak gitu. Yang seperti gue bilangin awal tadi gitu. Bicara soal hukum-hukum Tuhan yang seperti tadi gitu, melakukannya aja susah gitu. Nah, tapi semakin kita dibentuk dalam Injil tersebut membentuk kita menjadi istilahnya menjadi lebih baik lagi, menjadi semakin serupa seperti Tuhan Yesus, dan itu tuh dapat mengikis kedagingan kita gitu untuk menjadi berkat buat orang lain di sini. Secara tidak langsung hidup kita juga semakin berkualitas ketika kita hidup kita dibentuk oleh Injil. Seperti itu, dan kita jadi berkat dan kita bisa memberkati banyak orang melalui Injil yang kita ceritakan, maupun perkataan maupun perbuatan. Buat keluarga teman-teman yang belum percaya sama Tuhan, melihat hidup kita, wah hidup kamu mah berharga atau apa gitu. Ada ucapan-ucapan seperti itu mungkin buat keluarga-keluarga yang belum kita menangkan atau belum percaya sama Tuhan Yesus gitu. Mari kita beritakan Injil siapapun kita maupun latar belakang kita. So, memberitakan Injil tuh nggak lihat latar belakang kita gitu. Dan dapat dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Dengan sadar dan percaya bahwa Tuhan tetap sertai kita gitu. Sama seperti tawanan Israel yang berada di rumahnya Naaman dan bisa menjadi berkat buat Naaman sendiri gitu. Dan dengan just do it, kalau udah tahu Tuhan sertai, kenapa kita nggak lakukan gitu? Kecuali kita punya dosa atau pikiran-pikiran pribadi yang senantiasa mengintimidasi kita gitu, segera bereskan dan minta ampun, segera minta kekuatan dari Tuhan untuk memulihkan kita. Dan mau senantiasa dibentuk oleh Injil itu sendiri gitu. Lewat pembacaan saat teduh teman-teman,
lewat pembacaan firman yang dilakukan oleh teman-teman juga gitu, atau enggak dari setiap ibadah online gitu. Tetap tapi minta bimbingan sama Tuhan atau pembimbing gitu. Bila ketika kita misalnya ketika kita membaca firman dalam saat teduh teman-teman, mungkin teman-teman punya sesuatu ayat atau pembacaan yang nggak dapat dimengerti gitu. Nah, lewat ketiga poin tadi, kita dimampukan untuk memberitakan Injil atau kita melakukan Injil gitu. Dengan sadar dan percaya Tuhan sertai, dengan just do it. Kalau tahu Tuhan sertai, kenapa nggak dilakukan gitu, beresin gitu kalau ada permasalahan dosa atau intimidasi, dan senantiasa mau dibentuk Injil. Kiranya teman-teman di sini yang masih istilahnya nggak mampu atau nggak mau untuk melakukan Injil atau menceritakan Injil, lewat ketiga poin tadi teman-teman diingatkan kembali gitu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita tutup ibadah online kita pada sore malam hari ini, gue ajak kita satukan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami Tuhan pada ibadah online pada sore malam hari ini Tuhan. Kau yang berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang udah ambil bagian dalam pelayanan musik pujian, baik editor Tuhan, kameramen semuanya sudah mempersiapkan pujian penyembahan tadi dan firman yang udah Kau sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan hamba-Mu berserta teman-teman di rumah Tuhan bisa belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan di rumah kami masing-masing maupun dimanapun kami berada Tuhan. Tetap sertai kami Tuhan, baik Tuhan dalam sekolah atau kuliah online, baik buat pekerjaan, buat teman-teman yang sedang bekerja Tuhan. Pimpin Tuhan mereka Tuhan dalam segala setiap kegiatan mereka Tuhan. Kami senantiasa memberikan kesehatan buat mereka semua Tuhan, agar tetap Tuhan senantiasa Tuhan sehat Tuhan dalam masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan cap syukur. Haleluya, amin.